Ya, selamat sore. Kita lagi mau ngetes mic hari ini ya. Kelihatan nggak nih? Ini kita sekarang lagi sambungin DJI Action 4 sama DJI Mic Mini. Harusnya suaranya sih bagus ya. Terus karena aku nih tipe yang males pakai windmuff di mic-nya gitu karena jadinya kelihatan gede banget kan. Jadi ini dibalik nih. Magnetnya di luar dan mic-nya di dalam. Tapi harusnya sih suaranya tetap bagus ya. Karena ini kan kebetulan lagi pakai jaket juga, jadi harusnya tebel. Agak berangin, tapi karena tadi pakai jaket, harusnya aman dari suara kresek-kresek anginnya. Tapi kita lihat gimana. Dan karena kita kan produktif banget nih orangnya, jadi ini kita ngetes kamera dan mic ini. Sekalian bawa jalan si hitam ini, si anjing paling ganteng di rumah. Di rumah anjingnya cuma satu BTW. Biar ada perbandingan, ini perbandingan suara kalau pakai built-in mic-nya si DJI Osmo Action 4. Jadi ini udah dimatiin, DJI Mic Mini-nya suaranya gimana? Bedanya jauh nggak? Harusnya sih bedanya jauh ya. Karena udah mulai gelap, kayaknya ini pertanda kita harus balik ya. Udah mau blue hour nih, matahari udah mau hilang. Audio di sepanjang video ini nggak bakal kita edit ya, supaya benar-benar kedengeran gitu bedanya pakai DJI Mic Mini sama internal audio. Mungkin nanti kita taruh side by side juga biar bisa benar-benar kedengeran ya. Tapi sebenarnya di video sebelum ini pun itu audio juga nggak diedit sama sekali, di balancing aja sih biar kedengeran. Ya tonton aja lah videonya biar kebayang ya. Oke, kita balik dulu terus kita bakal lanjutin tesnya di indoor abis ini. Aku baru aja selesai ngedit video yang tadi sore kita shoot ya, video yang di play sebelum ini lah, pokoknya video yang di taman. Dan ada beberapa hal yang aku pengen ngomongin tentang DJI Mic Mini ini. Tapi pertama-tama ini mantap banget gak sih? Ukurannya sekecil ini, ringan, nggak perlu colok receiver lagi, tapi kualitasnya mantap. Jadi ini kayaknya must buy banget ya sih buat yang ada di ekosistem DJI kayak Pocket 3, Action 4, atau Action 5 gitu. Kayak mantep banget. Padahal tadi sebelum nge-shoot ada beberapa hal yang jadi concern gue sebenarnya. Jadi tadi tuh si DJI Action 4, bahkan sekarang juga sih, gainnya tuh diatur sampai jadi ke plus 12. Tapi kalau kita ngelihat volume meternya ini masih ijo-ijo gitu loh. Padahal kemarin pas kita colok si Godox XT1 ini udah sampai kuning-kuning gitu warnanya, udah kayak udah mau merah, udah mau picking. Tetep pas diedit tuh kayak terlalu kecil. Nah, tapi yang di meternya kelihatan sampai kuning aja begitu, apalagi yang cuma sampai ijo-ijo gini kan. Nah, tapi ternyata pas di editing, audio tadi tuh di post ku tambahin sekitar 8-10 desibel lah, tergantung. Ini kayaknya juga bakal perlu ditambahin segitu sih. Buat gambaran, ini suara hasil rekamannya yang belum diapa-apain, dan ini yang udah ditambahin volumenya sedikit, tergantung. Udah di balancing lah ya. Yang mengejutkan itu walaupun ditambahin 8-10 bahkan sampai 12 desibel di software editingnya, suaranya tuh tetap bersih. Jadi aku nggak tahu angka pastinya sih, aku nggak ngulik juga. Jadi agak cukup kaget juga. Soalnya itu berarti kan si Action 4 ini SNR dan SPL itu cukup bagus ya, cukup tinggi. Tanpa ribet-ribet masukin ke hal teknis, intinya itu tuh angkanya semakin tinggi berarti semakin bagus karena semakin bersih dari noise dan cukup aman dari picking lah. Simpelnya gitu lah ya. Jadi itu hal yang di luar dugaan tapi positif ya. Jadi itu mantep banget. BTW aku bela tuh yang satu transmitter aja. Jadi datangnya dalam pouch gini. Di pouchnya nih ada semua yang kita butuhin lah. Mulai dari windmuff, bahkan ada yang warna hitam, ada yang warna abu-abu, terus ada kabel sama ada chargernya. Aduh, nanti kalau nggak mager ditunjukin deh. Kalau nggak ditunjukin berarti mager. Harga itu sekitar 600 ribuan, nggak nyampe 700 deh. Makanya ini must buy banget ya sih. Jujur aku nggak tahu ada nggak yang mic dengan harga segitu yang kualitasnya bisa lebih bagus dari ini. Jadi untuk yang ada di ekosistem DJI dan pengen mic yang simple tapi bagus, ya ini solusinya. Benar-benar tinggal nyalain, terus dia langsung otomatis terkonek. Kurang simple apa lagi kan? Nah, tapi sebenarnya pertimbanganku ngambil DJI Mic Mini itu sebenarnya ingin ku pakai sama HP juga. Nah, kira-kira bakal bagus atau enggak. Tapi buat yang nggak pakai ekosistem DJI, sebenarnya dia tuh bisa dikonekin ke HP juga. Caranya ada dua. Pertama, secara tradisional gitu, jadi beli paket yang ada receiver juga. Nah, receiver colokin ke HP, jadi suara dari DJI Mic ini bakal nyampe ke receivernya itu, yang receiver itu juga colok ke HP, berarti suaranya bakal muncul di HP. Nah, cara yang kedua tuh sebenarnya yang pengen ku coba. Jadi dia tuh bisa terkonek secara Bluetooth juga ke HP kita. Dan itu yang pengen gue coba. Tes. Oke, udah masuk suaranya. Jadi ini kualitas suara yang bisa kita expect kalau kita nyambungin DJI Mic Mini ke HP kita pakai Bluetooth. Sama mau nambah dikit yang pengen pakai kayak aku tadi pas di taman gitu. Jadi magnetnya yang di luar dan mic-nya itu di dalam. Nggak perlu takut ya, bakal susah nyalain atau matiin mic-nya. Karena walaupun dibalik baju gampang kok. Tinggal tekan tombol yang bawah pokoknya. Pokoknya tombol yang bawah tuh buat nyalain, tombol yang atas tuh buat ngekonekin. Jadi nggak tahu ini sesuai dugaan atau enggak. Tapi ya kualitasnya nggak sebagus kalau kita sambungin
DJI Mic Mini ini secara Bluetooth ke kamera DJI juga. Mungkin itu biar ada ekosistem sendiri ya. Mungkin di kamera-kamera DJI itu udah ada built-in receiver-nya ya. Makanya sebenarnya pakai Bluetooth ya connect-nya ke receiver-nya juga. Mungkin ya, nggak tahu kan. Jadi bukan yang paling bagus, tapi kalau emang lagi kepepet ya oke lah. Mungkin lagi perlu ngerekam sesuatu tapi kita perlu jauh dari kamera, kepepet gitu ya oke lah. Masih bisa. Itu lebih bagus daripada built-in kamera. Misalnya kita taruh kameranya di ujung, kita nggak perlu di ujung, ya itu ini akan tetap lebih bagus. Sebelum kita tutup video ini, di video berikutnya aku bakal ngejelasin kenapa belakangan kita lagi cukup sering nge-shoot pakai DJI Action 4 ini. Jadi silahkan ditunggu. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!